Halo Mas Banteng. Halo, selamat siang. Oh, selamat siang. Ih, dia gendong-gendongan, woi. Nggak capek yang bawa itu gendongan? Itu karikatur. Oke. Silakan. Satir kamu ya. Iya. Oke. Apakah saya boleh bertanya dulu? Boleh. Iya. Ini menurut pandangannya Ibu Agatha ini, apakah Tuhan itu maha memiliki? Iya. Artinya semua ini milik Dia gitu. Iya. Betul. Apakah termasuk setan-setan itu juga milik Dia? Iya, itu ciptaan dia. Iya, maksudnya dalam konteks ciptaan itu kan berarti Dia memiliki mereka kan, yang Iya. Dia ciptakan itu. Iya. Nah, bagaimana dengan ini kotoran manusia? Kenapa? Apakah itu juga miliknya? Semua itu ciptaan dia. Baik, siap. Itu aja sih, saya mau memastikan aja, jangan sampai kita itu aja. Sudah? Itu aja. Iya sih, Bu. Ada yang mau didiskusikan, Bu, dari pertanyaan saya tadi? Kamu agama apa? Saya agamanya Islam, Bu. Oke. Baik. Tuhan itu memiliki ciptaannya karena dialah yang menciptakannya. Lalu Tuhan itu juga yang memiliki bumi ini. Tetapi Tuhan itu membagi itu untuk manusia. Saya jelaskan dulu. Karena bumi ini diciptakan, diberikan untuk manusia. Termasuk dengan hewan, tumbuhan, semuanya itu diberikan kepada manusia. Jadi dalam konteks Allah memiliki itu adalah memiliki semua yang baik yang Dia sediakan untuk manusia. Bahkan setan itu pun diberikan kuasa sama Tuhan waktu dia belum jatuh ke dalam dosa sebagai seorang malaikat. Nah, semua dimiliki Tuhan dan miliknya itu diberikan kepada ciptaannya. Itu penjelasan saya. Bagaimana dengan penjelasan Anda? Kurang lebih sama ya, Bu ya. Serius. Okay. Artinya begini, Bu. Ibu menyinggung setan itu, saya mau mempertajam itu. Jadi setan ini kan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya kan dia punya kuasa ya untuk melakukan itu. Nah, menurut keyakinan kami, kuasa yang dimiliki oleh setan itu juga diberikan oleh Tuhan. Itu milik Tuhan kuasa itu, tapi Tuhan berikan kepada setan. Ada ayatnya? Kalau ayat yang eksplisit begitu saya mungkin belum kan ya. Nah, ketika saya mengatakan bumi ini dan langit ini diberikan kepada manusia, itu pun ada ayatnya. Waktu Allah menciptakan manusia itu dia katakan ya, kuasailah bumi gitu. Jadi Allah itu membagi kekuasaannya itu kepada manusia. Waktu malaikat itu pun dikatakan dia memiliki kuasa, itu juga ada ayatnya. Yesaya 14 dikatakan bahwa engkau akan diturunkan dengan segala kuasamu. Jadi Allah juga memberikan kuasa. Ini tertulis dengan jelas. Jadi kalau narasinya sama tetapi tidak berdalil, bisa jadi Anda nyontek jawaban saya. Iya, memang sedikit nyontek lah, nggak apa-apa. Yang penting kita. Ya. Okay. Artinya itu adalah satu kebenaran yang kita terima gitu loh. Nggak jadi masalah kan? Saya menerima kebenaran yang sama dengan apa yang Anda terima kan, nggak jadi masalah. Tapi kebenaran yang Anda terima dari iman saya, bukan dari iman Anda. Iman Anda tidak menjelaskan tentang kebenaran. Itu dia masalahnya. Ada, Bu, ada. Okay. Cuman saya memang bukan seorang pembelajar yang tekun seperti Ibu ya, yang mampu melihat secara eksplisit tekstual gitu. Memang saya punya kelemahan di bagian itu. Tapi dari konsep yang saya terima secara konseptual ya mirip-mirip lah, Bu. Jadi kita juga meyakini bahwa semua daya upaya itu hanya milik Allah. Jadi ada salah satu ungkapan dalam doa kita umat Islam itu, la haula wala quwata illa billah, itu tidak ada daya dan kuah itu kekuatan. Itu melainkan semua adalah miliknya. Seperti itu sih, Bu.
Oke. Nggak apa-apa kalau demikian, saya juga menerima itu. Tapi satu hal yang saya mau tanyakan gitu. Silakan. Kalau memang kuasa itu dimiliki Allah Anda, kenapa dia tidak pernah menunjukkan kuasanya membangkitkan satu orang mati? Sebagai bukti dia memiliki kuasa, bukan hanya katanya saja. Bagaimana dia tidak membangkitkan orang mati? Hmm. Orang mati, ya gimana ya? Buat apa? Artinya bisa saja dia membuat hal semacam itu, tapi buat apa tujuannya gitu loh? Ngapain membangkitkan orang mati? Apa dalam iman Anda manusia itu dimatikan tanpa dibangkitkan? Ada kebangkitan itu ada, tapi hari kebangkitan atau di dalam kitab suci kami disebut hari kiamat ya. Kiam itu kan bahasa Arab artinya berdiri atau bangkit. Iya. Nah itu bisa dimaknai dalam banyak tafsir gitu. Ada juga yang memaknai misalnya kebangkitan yang dimaksud itu bukan kebangkitan yang seperti cerita-cerita dongeng ya. Orang dari kubur terus bangun dari kuburnya. Tapi kebangkitan yang Orang dimaksud bangun dari kubur itu bukan dongeng, Pak. Itu fakta. Banyak. Iya, maksud saya Itu bukan dongeng. Yang dongeng itu adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan. maksud saya gini Bu, itu kan terjadi hanya untuk satu orang ya dalam kasus yang Ibu coba ajukan tadi. Enggak, ada banyak orang. banyak Elisa orang. itu membangkitkan orang mati. Yesus itu membangkitkan banyak lah orang gitu loh. mati. Yesus. Apa satu pemakaman itu dibangkitkan kan nggak juga kan? Oh iya. Oh gitu ya? Oh ada. Iya, jadi saya lanjutkan sedikit. Jadi ada yang mengkonsepsikan bahwa kebangkitan yang dimaksud itu adalah kebangkitan kesadaran. Konsep itu dalam iman Anda, di dalam iman kami kebenaran. Ya, imannya Ya, orang kan. Kristen itu kebenaran. Kenapa dikatakan bukan konsep? Kebenaran. Karena itu terjadi. Jadi itu bukan teori. Maksudnya gini, Bu. Jadi yang tertulis itu kan seperti demikian gitu. Tetapi tentu dari apa yang tertulis itu kita kan mencoba memaknainya kan. Nah, dalam proses pemaknaan itulah muncul tafsir gitu. Muncul abstraksi, muncul apa istilahnya? Kita mengkonseptualisasikan apa yang tertulis itu. Jadi tidak kita terima serta-merta mentah-mentah tekstual, tapi kita coba bangun satu pemikiran khusus yang berkaitan dengan itu. Itu sih Bu. Makanya banyak penafsiran kan di dalam saya paham dalam keyakinan Ibu juga banyak penafsiran walaupun teksnya sama. Kan gitu. Tidak Benar demikian. nggak? Tidak demikian. Tapi yang mau saya tanyakan tadi. Saya salah berarti. Iya, Ya, Anda gimana, salah. Bu? Oke. Oke, Yang mau oke. saya tanyakan adalah seperti ini, Pak. Ketika Anda mengatakan kebangkitan itu adalah suatu dongeng, berarti Anda pun mengimani kiamat itu dongeng gitu. Oh, bukan Bu. Jadi bahasa yang eksplisit itu. Jadi gimana Anda? Saya dari tadi pengen sekali menanggapi itu. Ketika Anda mengatakan kebangkitan itu suatu dongeng, berarti kiamat itu Anda maknai juga sebagai dongeng. Berarti Enggak Bu, Kan juga bukan dongeng gitu. didongeng kan? Oh, jadi nggak dongeng ya, kebangkitan itu nggak dongeng. Enggak. Kebangkitan itu sudah pasti ya, itu satu hal yang pasti. Tetapi uraiannya Bu, uraiannya kan di dalam kitab suci itu tidak dijelaskan secara terurai detail kan. Bahwa Memang nanti kebangkitan itu dimaknai apa sih? ya tadi ada kebangkitan secara spiritual. Ya, Ada kebangkitan secara spiritual itu peradaban. seperti apa? Kebangkitan spiritual itu ketika cahaya Tuhan itu menyinari semua lubuk hati manusia semua sadar. Hari ini kan yang terjadi orang sadar itu sangat sedikit. Hanya orang-orang tertentu yang tersentuh oleh sinar cahaya Tuhan gitu. Siapa manusia yang melihat Tuhan Anda seperti cahaya? Tidak ada sih. Wah, Tapi di ini masih konsep juga dong berarti. Enggak, bukan yang bisa Bagaimana dia membangkitkan kamu dalam sinar, dalam cahaya sementara dia tidak punya cahaya? Nah ini, Enggak, kalau ini berarti kebangkitannya konsep atau dongeng, cahayanya pun dongeng. enggak yang ada ayat-ayat juga yang menggambarkan Tuhan itu menampakkan diri melalui sesuatu yang bersinar. Misalnya gimana dalam Quran itu, dalam kitab suci itu ada kisah Musa ya. Ketika dia disuruh melepaskan alas kakinya ketika masuk ke dalam lembah suci. Nah,
ada juga pemaknaan bahwa lembah suci itu bukan lembah fisik yang dimaksud itu. Lembah suci tua namanya. Berdongeng lagi nih. Berarti Bukan basi tua. semua isi Alkitab Anda itu metafor. Tidak, ya. Oh, nggak ada, Ya, nggak ada yang betul. secara tekstual seperti yang ini. Kayaknya semua kitab Anda itu Metafor. perumpamaan. Saya jadi curiga. Kebangkitan Anda perumpamaan, nggak nyata. Karena dalam kitab itu petunjuk itu datang dalam perumpamaan-perumpamaan. Sorga Anda pun perumpamaan. Nggak ada yang letter, nggak ada yang Iya, real. betul. Oh ya, Betul. wah. Berarti Supaya iman bisa- Anda juga hanya perumpamaan-perumpamaan. Tidak. Jadi supaya kita mudah menjangkaunya gitu. Kadang manusia mau mendapatkan sesuatu itu Manusia mentah. secara letterlik aja nggak paham. Ini lagi pakai perumpamaan. Gimana ini? Ya, begitulah kitab Tuhan itu kan bukan seperti buku yang ditulis oleh manusia yang ketika kita baca Jadi ya Tuhan sudah itu seperti apa? maknanya. Tuhan itu ilmunya sangat luas, digambarkan bahwa Iya, seperti apa ketika ilmunya? lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan ilmu Tuhan, maka tidak akan cukup walaupun ditambahkan sampai Berarti 7 kali. bumi ini juga perumpamaan ya sebenarnya. Nggak ada yang nyata gitu. Di mana? Di dalam kitab suci. Karena Tuhan itu ilmunya tinggi, tapi ilmunya nggak dapat dijangkau manusia. Untuk apa dia jadi Tuhan kalau gitu? Ngasih ilmu tapi ilmunya cuman dia aja yang ngerti. Ini sama seperti seorang guru mengajar filsafat kepada anak TK. Ini gurunya goblok. Dia tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan anak-anak SD, anak TK gitu loh. Memang ilmunya tinggi. Asal Anda tahu, kalau ada guru yang cerdas, ya, guru yang ilmunya tinggi, ketika dia ngobrol sama anak PAUD, dia akan menyesuaikan. Atau jangan-jangan saya pakai Saking tingginya nggak ada manusia pun yang paham gitu. Saya pakai logika terbaliknya gini. Kadang kita yang sebenarnya secara pemahaman masih TK itu berusaha untuk memaknai atau memahami ajaran Tuhan yang memang ajaran tingkat tinggi gitu. Itu jangan-jangan Logikanya gini Pak, manusia bukan nggak Tuhan bisa yang salah. menjangkau Tuhan, Tuh. hanya Tuhan yang bisa menjangkau manusia Pak. Logikanya kan itu. Kalau mau pakai logika, jadi bukan manusia yang berusaha memahami Tuhan, tetapi Tuhanlah yang datang supaya dia dipahami manusia. Itu harusnya yang tinggi merendahkan diri, bukan yang rendah meninggikan diri. Karena kalau yang rendah meninggikan diri mau mencapai kodratnya Tuhan atau mau memahami Tuhan, dia akan gagal. Kenapa? Tidak mampu. Harusnya Tuhan yang menjangkau manusia, Tuhan yang merendahkan dirinya. Itu baru logis Pak. Ya, kalau saya malah ingin kedua-duanya gitu. Jadi dalam proses itu terjadi kedua-duanya tidak akan terjadi. Betul, Kalau Tuhan tidak betul. merendahkan diri, manusia menerima itu. Karena manusia ini kan dari tanah, dia di bawah. Ibu Tanah itu terbukti. tidak bisa naik ke atas Pak. Terbukti dalam konsep agamanya ibu kan Tuhan sudah merendahkan diri sebagai manusia. Memang harus seperti itu. Di zaman dia manusia Makanya itu tidak ada yang itu terima. logis. Itu Tidak ada yang logis. terima. Loh, Berapa sekarang pengikut saya tanya, waktu Allah mau ketemu Musa yang kau ceritakan itu, Tuhan Enggak, masih di langit jangan- atau udah di bumi Jangan itu? ke sana dulu. Kita bandingkan Loh. dulu konsep kita. Kita bandingkan dulu konsep bawa kita. kita bawa semua dalil di dalam kitab. Statement kamu itu harusnya mendukung kamu, bukan menjatuhkan kamu. Ketika kamu mengatakan Musa melihat cahayanya Allah, nah cahaya yang ditunjukkan Allah itu lagi di mana itu? Musanya naik ke langit atau Allahnya yang turun ke bumi? Mari pakai logika. Kedua hal itu terjadi sama. Karena Kedua begini, hal itu tidak mungkin kalau terjadi, Pak. kalau Musa itu Karena- tidak bersih, Musa itu Ini. tidak merupakan orang yang Sekarang saya belajarnya tanya. tinggi, dia tidak akan bisa menjangkau Tuhan. Musa naik, Itu. memangnya Musa naik? Memangnya Musa naik? Secara Eksplisit lagi. naik ke atas bukit. Walaupun Tapi disuruh secara naik ke metafora, gunung. naik itu yang dimaksud adalah dia Saya menaikkan kasih tahu, kesadarannya gitu loh. Walaupun Pemahamannya naik ke atas gunung, gunung itu tetap tumpukan tanah. Itu tetap masih rendah, Pak. Ya, Ya. walaupun naik ke bukit itu tetap tanah. Tanah itu tempatnya di bawah. Nggak pernah tanah itu melayang-layang di atas sana. Ya, Nggak ada. Itu bukan. Karena ilmu fisika pun bisa menjelaskan itu dengan adanya gaya gravitasi. Semua yang dilempar ke Oke. atas turun lagi ke bawah. Itu. Jadi kalau Oke. Anda mau menggunakan logika Anda, ya, nah, kalau kamu mengatakan Tuhan merendahkan diri itu tidak logis, lah lebih tidak logis lagi itu pernyataan Anda bahwa cahaya Allahmu itu
sudah datang kepada Musa, sudah turun. Kenapa kamu menolak ini fakta bahwa Tuhan merendahkan diri? Saya tidak mengatakan itu tidak Loh, logis. kamu tadi bilang gitu. Enggak. Kalau saya begini, saya nggak mengatakan itu tidak logis. Loh, Saya tidak membagi itu dalam dua hal yang berbeda gitu. Jadi pertanyaannya apakah Tuhan yang turun untuk mendekati manusia, untuk menyentuh, untuk menjangkau faktanya di dalam manusia, Quranmu ataukah demikian. Tuhan sebentar, ataukah Faktanya manusianya di yang dalam harus Quranmu demikian. mensucikan diri di dalam Quran Nggak kami? nanya, tidak. nggak ada hubungannya mensucikan diri dengan Allah merendahkan diri, nggak ada hubungannya, Pak. Allah itu walau datang ke dunia, kalau Anda mengerti esensi dan energi, Allah itu datang ke dunia, bukan artinya dia mengotori dirinya sendiri. Matahari itu cahayanya, energinya sampai ke dunia ini, walau ada tai kucing, esensinya di sana itu tidak terkontaminasi. Jadi mensucikan dalam dengan kitab suci merendahkan kami gini, diri itu dua hal Baik. yang berbeda. Dalam kitab suci kami gini Bu, secara eksplisit. Ketika engkau mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatimu 2 kali itu. Sehasta. Berarti dia sedepa. mendekat 2 kali lipat dong daripada manusia. Iya, jadi ada upaya dulu dari kita gitu loh Bu. Gimana sih? Ibu tangkap nggak Upaya maksud dari saya? mana? Upaya dari mana? Upaya kita sebagai hambanya. gitu. Bukanlah, itu Kalau Tuhan kita yang lari dari dia, tidak mungkin Tuhan dia akan yang datang kepada berupaya, kita, Ibu. Pak. Kalau Ibu ini tidak Tuhan, bagaimana? loh, Mulai logikanya. tidak kondusif ini. Loh, sekarang saya tanya, kalau Tuhan yang tidak berupaya terlebih dahulu mendatangi Musa, Musa memangnya paham? Betul, makanya Ya sudah. dari situlah Ibu Kalau gini, Anda dari sudah situlah. memahami itu, Tidak, jadi gini Bu, dari situlah saya tidak membagi itu menjadi 2 hal yang dikotomis atau 2 hal yang diametral saling bertentangan, tidak. Justru saya mengkombinasikan, tadi saya bilang kan, harus berkesinambungan antara Tuhan dengan hambanya. Tidak mungkin hambanya diam, Tuhannya menghampiri, atau sebaliknya, Tuhannya diam, hambanya menghampiri. Konsep itu konsep yang terlalu konsep dalam imanmu seperti apa? fatalistis. Konsep dalam imanmu Dua- seperti apa? Ya, kedua hal itu Bu. Jadi Kapan satu Tuhanmu sisi datang Tuhan- kepada Muhammad? kenapa? Kapan Tuhanmu datang kepada Muhammad? Dia datangnya tidak datangnya, dia menyuruh utusannya. Karena kalau kamu bicara Musa, kamu angkat nama Musa, itu orang Israel. Itu orang Israel nggak ada yang beragama Islam, Pak. Saya kasih tahu, boleh saja mencatut nama Musa, tetapi Musa yang mana ini? Pasti bukan Musa yang adalah nabi orang Israel. Karena Musa nabi orang Iya. Israel itu tidak pernah menyembah yang namanya Allah SWT. Dia memanggil Allahnya dengan kata Elohim atau Adonai. Itu Siap. yang harus kita sama-sama ketahui. Ini pengetahuan umum, Pak, bahwa bangsa Israel sana tidak pernah setuju dengan Tuhanmu dan dengan nabi kamu. Itu fakta. Ya, Iya, secara de Soal facto itu. juga demikian. Oke. Nggak jadi soal, tapi Ya, makanya saya mau menanyakan, kapan Tuhanmu bersinergi dengan manusia di zamannya nabimu Muhammad? itu saya kurang paham sih. Nah, ya sudah. Kita tidak punya konsepsi yang Tuhan itu secara langsung Hmm. itu datang kepada manusia. Tapi thank you loh Siapa? sudah mengakui Tuhan itu merendahkan diri ke dunia. Tapi thank you untuk itu, walaupun dalam imanmu sebenarnya itu hanya konsep Dia yang tidak pada merendahkan diri, faktual, Ibu. yang Kita pada tidak pakai bahasa faktanya, merendahkan diri. Ibu maaf. yang pada faktanya terhadap Nabi Muhammad itu tidak pernah kejadian. Bukan merendahkan diri, Kamu Bu. Maaf, kan- saya mau koreksi. Yang saya akui adalah Tuhan itu mendekatkan diri. Kan bahasanya di situ mendekat. Oke, saya tanya, Kau manusia mendekat itu di kepadaku mana satu tempatnya? jengkal. Oke, dia mendekatkan diri. Oke, sekarang saya tanya, Bukan manusia di mana? merendahkan ya. Jangan dipelintir Manusia loh. di mana? Kata-kata Saya tanya, tidak manusia peduli. di mana? Manusia. Di mana tempatnya? Manusia tempatnya di dunia, di bumi. Ya, di bumi. Ya, Tuhan tempatnya di mana? Tuhan tempatnya di mana? Tuhan tempatnya di langit. Di langit, di atas ya. Ini metafora juga, Bu ya. Oh, metafora Tuhannya. Tuhan di langit Artinya- aja metafora. Semua metafora. Artinya yang dimaksud langit itu kan Oke. dia kesuciannya dia, apa ya, ketinggian derajatnya dia itu di langit. Karena langit ini Ketinggian. kan selalu kita asosiasikan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang luar biasa, amazing gitu kan. Kalau kita melihat langit ini kan suci, dia Oke. putih murni gitu. Oke, Nah, jadi itu Tuhan, Tuhannya kamu tidak Kita setuju. lekatkan sifat itu kepada Tuhan, kita Sabar. atribusikan kepada Tuhan Oke, itu. oke. Itu Jadi maksudnya. kamu tidak setuju Bukan Tuhan Tuhan duduk merendahkan di diri. atas langit, tidak Bu. Kita tidak
Itu dalam agama kami disebut Pertanyaan mujasim. saya, ya, Oke, silakan, baik, siap. silakan. Sorry. Pertanyaan saya, jadi Tuhanmu itu tidak pernah merendahkan diri? Tidak ya, maksudnya merendahkan ini agak terlalu apa ya, tidak bagus. Kita bilang Tuhan merendahkan diri itu Merendahkan diri itu tidak bagus tuh gimana? Jadi kalau ada Durhaka. orang merendahkan diri itu tidak bagus. Saya baru tahu merendahkan diri itu tidak bagus. Yang orang saya merendahkan. tahu, oke. Kenapa? Jadi kalau yang saya tahu meninggikan diri itu yang tidak baik. Oke. Sekarang saya tanya, Tuhan Enggak. tidak pernah merendahkan dirinya? Tuhan itu wajib meninggikan diri. Kalau manusia yang nggak boleh. Oke, Jadi ibu setuju. bilang nggak baik, Serius? ini nggak baik Serius, untuk Pak? manusia. Oke, kenapa Tuhan saya tidak bisa meninggikan dirinya? Karena dia sudah paling tinggi. Yang bisa dia lakukan secara Apa- logika itu adalah apa- merendahkan diri. Oke, saya tanya. Kalau ada Apa gunanya Tuhan, kita memuji Tuhan? Apakah kalau Tuhan itu harus dipuji baru dia terpuji? Kan enggak. beda memuji, Kita Pak. sama. Bukan Anda berarti bedakan Tuhan rendah, lalu meninggikan kita dengan tinggikan, memuji, itu kan Pak. enggak. Pak, Ngerti nggak? Pak, dengar ya. Memuji Ya, dengan gimana? meninggikan itu dua Sama. hal yang berbeda. Kalau Anda bilang sama, Anda cari lagi definisinya. Karena Bukan. memuji itu menggunakan Memuji dan meninggikan. menggunakan makna dengan meninggikan, memuji dengan meninggikan. Itu Secara yang bisa makna dilakukan beda, Pak. manusia. Beda, Bu. Tapi Sekarang saya secara tanya struktur Anda. kalimat itu sama. Secara Memuji dan meninggikan ini kan apa? Dia kata kerja toh. Oke, Ada it's subjek, okay ada kata objek, kerja. kan? Pertanyaan saya, Ada yang ditinggikan. ada yang pertanyaan meninggikan. saya, Baik, lalu. manusia memuji Tuhan atau meninggikan Tuhannya, apakah artinya manusia itu mengangkat Tuhannya jadi tinggi? Saya tanya dulu. Tidak, Tuhan Tidak. manusia mengakui bahwa dia Ya, tinggi. dalam itu maksudnya. konteks memuji, Mengakui. mengelu-elukannya. Oke, ya. Mengakui Tuhan- bahwa dia terpuji, mengakui bahwa dia itu Oh, terbesar. Tuhanmu mengakui. butuh pengakuan ya? Oke. Enggak, kita yang Oh mengakui. enggak, jadi yang mana? Kalau kamu bilang manusia mengakui Tuhan, berarti Tuhanmu butuh pengakuan. Sekarang enggak, jadi yang mana yang sebenarnya? Karena gini Pak, orang yang sudah di jabatan paling tinggi, misal jadi presiden. Presiden ini nggak akan bilang lagi, aku mau jadi presiden. Wong dia udah jadi presiden, kan gitu logikanya. Jadi Oke, kalau Bu. Allah ini sudah maha tinggi, dia nggak mau lagi ninggikan dirinya. Oke. Itu maksud saya. Yang Pertanyaan bisa saya kepada dilakukannya adalah merendahkan diri. Oke. Dalam konteks itu pertanyaan saya kepada Anda. Sejauh atau serendah apa Tuhan merendahkan dirinya? Menjadi manusia. Oh, cuman serendah itu? Tidak ada yang lebih rendah lagi kah? Adakah yang lebih rendah daripada manusia di dunia ini? Banyak. Apa? Maksud saya ya, Yang Tuhan mana? merendahkan dirinya pun masih terbatas gitu loh. Kalau mau rendah-rendah sekalian. Loh, kalau mau rendah-rendah sekalian, apa yang paling rendah daripada menjadi tanah? Apa yang lebih rendah menjadi manusia? Apa yang lebih rendah lagi? Saya tanya Anda. Selain menjadi manusia, adakah yang lebih rendah lagi? Di bawah tanah mungkin ada neraka, Neraka. ada Neraka ada itu apa? setan, ada iblis. Loh, jadi setan. Iblis Iya. itu di udara, Kenapa Pak. Justru manusia iblis tidak itu kenapa iblis Tuhan itu tidak tinggi loh, Pak. merendahkan? Saya katakan kepada Anda, iblis itu tinggi loh. Dia di atas udara. Sebelum dia diusirkan, dia Sebelum tinggi, tapi diusir. setelah dia diusirkan dia paling rendah, serendah-rendahnya makhluk. Mana? Di mana dikatakan serendah-rendahnya makhluk Dia itu adalah setan? sejauh-jauhnya makhluk dari Jauhnya makhluk. rahmatnya Ya makhluk. Tuhan. Apa sih? Bapak ini mau ngomong apa sih? Dia Sejauh-jauhnya makhluk yang makhluk. paling jauh dari Tuhan kan? Kan gitu. Makhluk yang paling jauh dari Kenapa Tuhan Tuhan. tidak mau mendekatkan diri kepada Oke. iblis? Sekarang saya tanya kamu. Suka. Loh, karena iblisnya yang nggak mau. Oh gitu. Coba saya tanya kamu. Saya tanya kamu. Iblis Oh, mana yang mau dekat sama Tuhan? Ada nggak? Cuman iblis di dalam agamamu kan? Iblis yang mendapat hidayah mungkin. Mana ada? Adakah iblis yang bertobat? Saya tanya Anda. Logika Anda Ya, ini dia kayak mendapatkan beneran hidayah. ngawur gitu. Saya tanya Anda, iblis mana yang bertobat sama Hidayah. seperti manusia? Iblis mana? Justru iblis itu tinggilah dia, makanya dia tidak mau bertobat. Manusialah yang rendah, makanya dia mau bertobat. Karena bertobat itu adalah proses perendahan diri, Pak. Iblis itu nggak ada. Bahkan di dalam Qur'anmu aja, iblis nggak mau sujud. Jadi bagaimana kamu bilang iblis itu makhluk yang paling rendah, lebih rendah dari manusia? Orang manusia aja sujud. Gimana kau? Lagi kamu nih, agamamu dari tadi kau bolak-balik loh. Agamamu nggak kau terima. Ayatmu itu nggak ada yang kau terima satupun, Pak.
Apa ini Qurannya nggak ngerti apa-apa? Coba saya tanya kamu. Iya. Waktu Tuhan kamu nyuruh iblis itu untuk sujud sama Adam, mau nggak dia? Dia membangkang. Ya Dia iya, ada di karena dalam itu. apa Dia jawaban melawan. dia? Apa jawaban dia? Karena Karena manusia dia itu ada. lebih rendah dari dia. Jadi kok bisa-bisanya Quranmu mengatakan iblis itu lebih tinggi dari manusia, kamu bilang Ya, manusia lebih tinggi jelas. dari iblis. Manusia ini Itu aja poinnya. Terima kasih Mas Banteng.